Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 10 bersama saya Khairunisa, mahasiswa PPL UIN Antasari Banjarmasin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab persamaan dan pertidaksamaan, yaitu pada materi pertidaksamaan rasional satu variabel. Tahu nggak sih kalian apa sih pertidaksamaan rasional itu? Pertidaksamaan rasional merupakan suatu bentuk pertidaksamaan yang berbentuk pecahan atau rasional, di mana penyebutnya memuat suatu variabel yang dapat kita nyatakan dalam bentuk fx per gx, di mana gx atau penyebutnya tidak sama dengan 0. Pada pertidaksamaan rasional ini terdapat beberapa bentuk umum. Yang pertama, fx per gx lebih dari 0. Yang kedua, fx per gx lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, fx per gx kurang dari 0. Yang terakhir, fx per gx kurang dari sama dengan 0. Dengan fx merupakan suatu fungsi pembilang dan gx merupakan suatu fungsi penyebut, di mana gx atau fungsi penyebut tadi tidak sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional ini, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ubahlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi sama dengan 0. Apabila ditemui bentuk kuadrat, maka lakukan pemfaktoran pada bentuk kuadrat tersebut. Nah, misalnya di bentuk kuadratnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka kita faktorkan. Jadi, x dikurang p dikali x dikurang q. Yang kedua, menentukan nilai x yang mengakibatkan pembilang 0 dan penyebut 0. Yang ketiga, gambarkan titik-titik pembuat 0 pada garis bilangan. Yang keempat, yaitu ambil titik uji x pada setiap interval. Kemudian yang terakhir, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan rasional adalah interval yang memuat nilai-nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, jika x anggota bilangan real, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional x kurang 3 per x tambah 1 lebih dari 0. Nah, penyelesaiannya, kalau bagian kanannya sini sudah 0, maka langsung saja kita cari angka pembuat 0-nya. Nah, kita cari yang pertama untuk pembuat 0 dari pembilang atau bagian atasnya sini. Berarti kan x kurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Kemudian kita cari yang kedua, yaitu pembuat 0 dari penyebut. Penyebutnya bagian bawahnya. Berarti x tambah 1 kan? Jadi, x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Nah, kemudian kita ingat nih, ada syaratnya, jika gx atau penyebut ini tidak sama dengan 0, maka di sini x tambah 1 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan min 1. Setelah kita dapat nilai x untuk pembilang dan penyebut tadi, maka langkah selanjutnya yaitu kita uji tanda pakai garis bilangan. X-nya kan tadi ada 2, maka lingkarannya di sini juga kita buat 2. Yang pertama yaitu lingkaran yang sebelah kiri untuk angka yang lebih kecil yaitu min 1, dan untuk lingkaran yang sebelah kanan untuk angka yang lebih besar yaitu 3. Kalau kita lihat, di sini kita memiliki 3 daerah kan? Jadi di sini 1, di sini daerah kedua, dan di sini daerah ketiga. Selanjutnya kita uji tanda dengan kita menggunakan x sama dengan 0. Jadi kita substitusikan x sama dengan 0 tadi ke pertidaksamaan kita tadi yang ini, yang soal kita. Jadi kita ganti setiap variabel x dengan 0. Berarti kan 0 dikurang 3 per 0 ditambah 1. Berarti kan sisanya min 3 per 1 sama dengan min 3. Nah, ini kan min 3
ini negatif kan? Min 3. Nah, berarti pecahan soal kita tadi yang X kurang 3 per X tambah 1 bersifat negatif untuk X sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nih, angka 0 ini posisinya di daerah keberapa? Nah, berarti kan daerah ke-2 kan? Di antara min 1 dan 3 itu ada 0. Berarti daerah kedua ini bersifat negatif. Nah, sisanya untuk daerah lainnya itu selang-seling. Kalaunya di sini negatif, berarti kan di sebelahnya positif dan di sebelahnya sini juga positif. Nah, kemudian coba kalian perhatikan tanda pada soal. Di sini kan tandanya lebih dari. Jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang diarsir itu adalah daerah yang positif. Namun, kalau di soal tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang daerahnya negatif. Nah, karena tanda di soal kita ini adalah lebih dari, maka yang diarsir adalah yang positif. Nah, sini dan daerah sini yang diarsir ya. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana X, nah semakin ke kiri, angkanya itu semakin kecil, maka X kurang dari min 1. Nah, karena ini dipisah kan, jawabannya terpisah nih. Garis bilangannya ada yang ke kanan, ada yang kiri, maka kita pakai atau. Nah, kemudian X semakin ke kanan itu semakin besar, maka X lebih dari 3, dan X anggota bilangan real. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional X tambah 3 kali X tambah 5 per X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi kita lihat, di sini pada ruas kanannya sudah sama dengan 0, maka langsung saja kita dapat mencari pembuat nolnya. Nah, pertama diketahui untuk pembilangnya atau yang atasnya itu adalah X ditambah 3 dikali X tambah 5, dan penyebutnya atau bagian bawahnya adalah X ditambah 2. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Yang pertama itu yang pembilang atau bagian atasnya. Tadi kan X tambah 3 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Berarti kan X tambah 3 sama dengan 0, dan X tambah 5 juga sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 5. Untuk penyebutnya lagi, bagian bawahnya ya. Berarti kan X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Nah, ingat lagi. Tadi kan syaratnya jika Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita ubah seperti ini. Ikuti syaratnya ya. Berarti X tambah 2 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan min 2. Nah, setelah kita dapat nilai X-nya, maka langkah selanjutnya yaitu kita uji tanda pada garis bilangan. Karena nilai X yang kita dapat ada 3, maka bulatannya di sini juga 3. Kita tulis dari yang terkecil sampai ke kanan yang terbesar. Nah, kemudian coba kalian perhatikan untuk penyebut. Penyebut tadi kan X-nya min 2. Ingat kan, syaratnya Gx tidak boleh sama dengan 0. Maka, untuk penyebut, khusus untuk penyebut, bulatan ini selalu kosong. Nah, tapi kalau untuk pembilang, coba kalian lihat nih, X pembilang yaitu ada min 5 dan min 3. Di soal kan, soalnya kan kurang dari sama dengan 0. Jika tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka bulatannya penuh. Nah, untuk pembilang, itu kan tandanya di soal tadi adalah kurang dari sama dengan, maka bulatannya ini bulatan yang penuh. Nah, kalaunya kurang dari atau lebih dari saja, maka bulatannya itu bulatan kosong. Nah, lalu kita lihat nih, kita di sini memiliki ada 1, 2, 3, 4 daerah. Jadi, kita lakukan nih uji titik dengan X sama dengan 0.
Kemudian kita substitusikan 0 ditambah 3 dikali 0 ditambah 5 per 0 ditambah 2. Nah, 0 ditambah 3 sisa 3, 0 ditambah 5 sisa 5, berarti kan 3 dikali 5, 15. Kemudian 0 ditambah 2 sisa 2. Nah, di sini coba lihat. Nah, ini kan tandanya itu bernilai positif. Berarti pecahan dari soal kita tadi itu bernilai positif untuk X sama dengan 0. Nah, kemudian seperti tadi, kita cari nih, 0 itu posisinya di daerah keberapa? Angka 0 itu adanya di daerah keempat. Berarti kan di daerah keempat ini, tandanya itu adalah positif. Nah, berarti kan kayak tadi, untuk daerah lainnya itu selang-seling saja. Nah, ada yang negatif, di sini negatif, lalu positif, lalu negatif. Nah, lanjut perhatikan soal kita tadi. Nah, soal kita tadi nih kan. Nah, tandanya kita tadi di sini adalah kurang dari sama dengan. Ingat, kalaunya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah bagian yang negatif. Nah, jadi kita dapat bagian yang diarsir itu ada dua bagian seperti ini. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya X, di mana X, ingat, semakin ke kiri, maka semakin kecil. Berarti lebih kecil dari, karena di sini bulatannya penuh, maka kurang dari sama dengan min 5. Nah, karena di sini kan terpisah nih. Nah, terpisah, maka kita beri tanda atau. Kemudian untuk yang ini kan di antara nih. Berarti X-nya di tengah. X, nah min 3 ini kan arahnya ke kanan. Berarti lebih dari, karena bulatannya penuh, maka lebih dari sama dengan min 3. Dan min 2 ini arahnya kan ke kiri. Kalaunya ke kiri, itu berarti kan kurang dari. Karena bulatannya kosong, maka kurang dari saja. Tidak perlu pakai sama dengan. Maka jadi himpunan penyelesaiannya itu X, di mana X kurang dari sama dengan min 5, atau X lebih dari sama dengan min 3, kurang dari min 2. Dan X anggota bilangan real. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 per X tambah 5 lebih dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya, karena ruas kanannya sudah 0, maka kan sudah kembali ke bentuk awal. Jadi kita langsung saja dapat mencari pembuat nolnya. Nah, sebelumnya kita lihat nih, kita ketahui bahwa pembilangnya ini berbentuk kuadrat, yaitu X kuadrat dikurang 5X dikurang 14. Nah, ini kita faktorkan dulu. Maka diperoleh X tambah 2 dan X kurang 7. Nah, untuk penyebutnya itu adalah X ditambah 5. Nah, kemudian kita cari yang pertama, pembuat 0 dari pembilang. Pembilangnya tadi kan, kita peroleh tadi faktornya X tambah 2 dan X kurang 5. Sama seperti yang soal sebelumnya. Jadi langsung saja nih, kita peroleh X sama dengan min 2 dan X sama dengan 7. Kemudian kita cari lagi untuk penyebut atau bagian bawahnya, yaitu X ditambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Nah, ingat, syaratnya tadi, Gx tidak sama dengan 0. Maka kita ubah seperti ini. X ditambah 5 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan min 5. Karena kita telah dapat nilai X-nya, maka langkah selanjutnya yaitu kita uji tanda pada garis bilangan. Nah, tadi kan kita telah mendapat nilai X-nya ada 3, maka kita buat bulatannya juga di sini ada 3, dan kita tulis angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita peroleh ada 1, 2, 3, 4 daerah. Nah, seperti tadi, kemudian kita uji titik X sama dengan 0. Maka, kita substitusikan X sama dengan 0 ke setiap variabel yang ada di soal. Maka kan kita peroleh seperti ini, X kuadrat itu 0 kuadrat 0, dikurang 5 kali 0, 0, dikurang 14, berarti sisa min 14. Kemudian 0 ditambah 5, berarti 5. Nah, maka di sini, nah coba lihat, nilainya ini berbentuk negatif. Berarti pecahan dari soal kita tadi bernilai negatif untuk X sama dengan 0.
Nah, kemudian seperti tadi, angka 0 berada di daerah mana? Angka 0 kan berada di daerah ketiga sini. Maka, berarti di daerah ketiga sini kita beri tanda negatif. Dan sisanya itu selang-seling. Berarti kan di sini tadi negatif, karena selang-seling, di sini positif, lalu di sini positif, lalu di sini negatif. Nah, kemudian kita lihat nih ke soal. Di sini kan tandanya lebih dari. Ingat, kalaunya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang positif. Berarti kan yang kita arsir itu daerah keempat dan daerah kedua. Ini kita arsir daerah keempat dan daerah kedua. Maka kita peroleh seperti ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Sini kan garis yang ini tuh X-nya di tengah, berarti di antara. Berarti X min 5 itu arahnya ke kanan, berarti kan lebih dari. Karena bulatannya kosong, maka lebih dari saja. Dan min 2 itu arahnya ke kiri, berarti kurang dari. Karena bulatannya kosong, maka kurang dari saja. Karena terpisah, nih kan terpisah, berarti kita beri tanda atau. X, 7-nya kan ke arah kanan, maka lebih dari. Karena bulatannya kosong, jadi tidak ada sama dengannya. Sehingga diperoleh X, di mana X lebih dari min 5, kurang dari min 2, atau X lebih dari 7. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.